Kolaborasi kembali antara Al-Kalam dengan Al-Maghfirah. Waduh. Ya salam. Sudah semenjak setahun yang lalu. Setahun lalu. Berarti podcast tahunan. setahun sekali berarti. Ya. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke podcast tahunan kolaborasi antara Al-Kalam dengan Al-Maghfirah di markas besar Al-Maghfirah. Bukan Al-Kalam ya. Iya. Al-Kalam nggak punya markas. Nggak apa-apa, yang penting manfaatnya besar. Ya enggak? Selain manfaat yang besar apa tuh bos? Apa aja dah. Udah makin malam ini, udah jam setengah 12 ini. Oke. Jadi tahun lalu Bang Geboy, sebagaimana yang kita tahu itu kita juga mengadakan podcast juga. Obrolan-obrolan ringan, santai, renyah, gurih, luar biasa lah pokoknya. Dengan konfigurasi yang sama, Bang Geboy di sana, Guru Lukman di sana, Ustadz Dayat di sana. Benar. Ya. Sekarang saya juga masih juga dengan konfigurasi yang sama. Dan untuk malam ini pembahasannya apa Pak Ustadz? Apa aja, yang penting kita tambah gurih-gurih nyoy. Yang penting ini kita menandakan kepada para pemirsa bahwa kita masih eksis sampai saat ini. Sampai saat ini. Iya. Walaupun jarang ketemu ya. Jarang ketemu. Bang Geboy, ini dimajuin aja nggak apa-apa Bang? Ya salam. Gimana udah pas? Alhamdulillah. Guru, cek dulu guru, cek sound. Cek low, belum dikasih cek jadi galau. Usdai. Cek yang nggak becek. Coba didekati lagi Bang, Usdai. Cek. Becek yang nggak punya cek. Nggak bisa becek. Apaan sih? Apaan ini? Cek mundur Bang Geboy. Oke. Jadi pembahasan untuk tahun ini bukan malam ini, tahun ini ya. Tahun ini ya. Bang Geboy ingat nggak bahwa tahun lalu kita ngebahas tentang kepemudaan. Waktu itu Usdai masih dalam keadaan cupu karena dia apa? Baru kembali ke kota. Bukan baru kembali ke kota, baru masuk kota. Baru masuk kota ya. Jadi dia apa istilahnya sih? Urbanisasi ya. Urbanisasi kota ke desa dong. Enggak, Guru. Hilirisasi. Apaan sih? Makin malam makin gak jelas, la ilaha illallah. Dikira cupu ternyata suhu. Begini nih kalau podcast gaya tahu bulat. Apa tuh? Dadakan. Oh gitu. Bener. Podcastnya Aku sih- setahun sekali tapi dadakannya ini loh. Iya. Aku sih orangnya santai. Aku sih orangnya santai. Korekas. Remote. Apa? Ya Allah ya salam dah. Nih Guru, kan temanya bulan mungkin minggu depan ya udah masuk bulan puasa ya. Bukan minggu depan ya, udah tinggal 4 hari lagi lah Iya. Ramadan. Ini jadi pemirsa kita ngetek ini sekitar tanggal 27 Sya'ban. Artinya 3 sampai 4 hari lagi insyaallah kita masuk ke Ramadan. Bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Dan- Tapi tahu nggak Bang sebenarnya Ramadan itu bukan bulan suci Bang. Bulan apa, Guru? Yang secara hakikat suci itu bulan Rajab. Guru ya. Tuh. Karena Rajab itu Syahrullahil Haram. Bulannya Allah yang dihormati gitu. Maka sebenarnya yang bulan suci itu bulan Rajab gitu, atau 4 bulan Al-Muharramat itu. Al-Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan 1 Rajab. Kalau bulan Sa'ban, Guru. Bulan Syaban enggak. Enggak. Nah, kalau bulan Ramadan itu Syahrullahil Mubarak atau Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Semalam kita belum masuk bulan Ramadan aja udah mubarak. Korinya mubarak. Kalau orang Betawi khususnya, Iya. dia nggak nyebut Ramadan, dia nggak nyebut Sa'ban. Tapi Sa'ban tuh dinyebutnya bulan Roah. Bulan Rawah, Kemudian abis Roah bulan puasa. bulan puasa. Abis bulan puasa Lebaran. Habis Abis Lebaran, Lebaran Apit. Apit. Abis Apit baru bulan Haji. Oh. Gitu. Jadi penyebutannya lebih identik, Filosofis Guru ya. familiar bulan. Kenapa disebut bulan Roah? Kenapa Guru? Karena di situ bulan silaturahimnya para arwah. Oh, dari arwah ke arwah. Benar, gitu, Guru. bainal ahya wal ahya wa bainal ahya wal amwat gitu. Bulan Sya'ban tuh dikenalnya. Makanya Al-Kalam itu
sering mengadakan apa namanya tuh tur ziarah itu di bulan Sya'ban guru ya. Betul. Secara filosofis itu guru. Ya, Oh gitu. kubronya itu sih di situ. Kubronya. Kalau tiap bulannya ya kita keliling Jakarta gitu kan. Keluar Jabodetabek, Batang ya, iya, guru ya. keluar Ke Batang, Kampung Bandan. Kampung Bogor, Kampung Bandan. Kalau di Kampung Bandan tuh siapa sih guru? Habib ya guru ya. Habib, beliau tuh ya memang aslinya Hadramut, kemudian hijrah. Keramat Kampung Bandan tuh punya histori tersendiri. Oh gitu guru. Apa tuh historinya? Bahkan di situ terdapat 3 orang ulama yang dari Hadramut ke Jakarta. Sejarah dari Keramat Kampung Bandan. Guru izin ngopi dulu ya. Iya, Ya lanjut sejarah dari Keramat Kampung Bandan. iya dari Kampung Bandan. Kota tertua guru. Betul, salah satunya itu. Dan bukan hanya di area situ ada 3 makom, tapi ada juga satu konon katanya Ronggolawe di situ. Ronggolawe tahu guru? Itu kayak Tuban guru ya. Iya. Tuban Jawa Timur. Iya. Oh. Dan kalau luka tuh di Perban itu perban. Pemirsa biasa ini guru saya emang kalau udah malam lagi tambah lucu-lucunya itu Ini begitu. ala wazni ambulance. Tapi sumpah ya, sumpah semalam itu. Jadi semalam guys, kan ada acara apa namanya itu? Tawakuf dan juga haul warga kan. Keluarga. Udah gitu di Jarkala. akhir acara tuh kan guru kan ngasih sekapur siri, advice dan juga apa namanya tuh nasihat-nasihat dan juga muhasabah kan. Itu ada satu punchline, bukan punchline ya, setup kemudian punchline yang saya ngakak geli banget bang. Sumpah dah itu yang salah satu Padahal cara sering terjadi, apa sering denger gitu ya. enggak dari jokesnya dari guru Lukman cuman baru itu gua. Oh, baru denger itu ya? Sumpah dah. Gua ketawa geli banget di depan Kiai Ahmad Marwazi itu. Jadi nggak enak cuman emang lucu sih ya. Jadi salah satu kasih sayang kita kepada hewan gitu kan. Kalau kita pengen kerik sisiknya jangan langsung dikerik, digetok dulu palanya gitu. Ibu-ibu juga gitu. Kalau pengen ngerik lakinya jangan langsung dikerik badannya, digetok dulu. Salah suaminya. Itu lucu itu. Aduh ya salah mas. Lanjut guru. Kampung Bandan di apa? Tuban tadi ya. Iya. Ronggolawe Tuban ya. Ya di situ ada salah satu makam yang disebut makamnya Ronggolawe. Oh gitu. Itu kan nama masjidnya juga Masjid Al Mukarramah. Dulu seingat saya tuh masih ada pun kurma di situ. Pohon korma. Iya dulu guru. Ya. Berbuah nggak itu guru? Berbuah dulu. Kan biasanya kalau pun kurma di Indonesia rada susah. Rada susah. Kebanyakan dia tumbuhnya di Timur Tengah dan korma tuh banyak jenisnya. Jenis Iya. guru. Ada kurma, Sukari, ajwa dan sebagainya. ajwa, dan lain-lain gitu. Ada komar juga guru. Nah, itu yang membedakan antara korma dengan komar. Apa tuh guru? Kalau korma bijinya 1. Komar bijinya 2. Astagfirullah ya Rabban. Maksudnya biji mata maksudnya. Iya, biji mata. Jangan pada kotor dulu guys. Ini memang lagi dalam keadaan ya kotor ya. Aduh, gimana Ustaz Dai? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Oh, Ustaz di sini sehat. ada Ustadz Dayat juga Ada ya. Ustadz Dayat. Masih seperti yang pertama kali kita podcast guru ya. Pertama kali dan ini emang kedua kali sih Bang. Kita berharap sampai ke ratusan kali sih Bang ya. Berarti ratusan tahun dong. guru. Ratusan tahun, Kan ya. setahun sekali. Iya ya. Tapi saya berharap berdoa nih Bang. Guru kita, Guru Lukman panjang umur sehat dalam Amin, ketaatan. amin. Ustadz Dayat juga panjang umur Amin, sehat amin, dalam amin. ketaatan. Bang Geboy panjang umur sehat dalam ketaatan. Saya dan keluarga dan juga seluruh yang kita cintai dan mencintai kita sehat walafiat dalam ketaatan pada Allah. Juga guru juga ya, Guru Nukman ya. Amin amin ya Rabbi ya Karim ya Biar dijaga Rahman ya sama Rahim. Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Jadi gini. 1 tambah 1 kan aduh ada agak keluar dikit ingus ini. Tadi kita lagi nyeritain tentang bulan Roah. Ya iya bener bener guru. Iya ada mau tanya. Enggak itu dulu tuh Kampung Bandan lu belum kelar lu. Jangan suka motong-motong Bang Geboy. Antum Ini yang raksa. potong. Guru ingat guru dia raksamen. Raksasa menteng dalam. Kampung Bandan dulu guru. Itu Habib siapa guru di Kampung Bandan? Itu bobo galon nih. Bukan guru kulkas. Guru lanjut. Kampung Bandan. Ya Kampung Bandan ya sepengetahuan saya mah begitu sih. Artinya itu salah satu Nama Habibnya siapa guru?
ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Qudsi. Oh banyak guru ya? Banyak, ada 3 di situ. Masya Allah. Syatiri juga guru Ya, ada Asy-Syatiri, ada Al-Qudsi, ada Latos di situ juga. Al-Qudsi ada. berarti dari Palestina. Palestina. Masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Kita berdoa dulu guru buat Palestina. Amin, ya Mudah-mudahan Amin, segera amin. diberikan di tempat di waktu kami tayang ini guys, 27 Sya'ban, Palestina lagi diboikot ini dia makanan guru. Makanan bener. Lagi pada kelaparan itu. Bantuannya di situ. Ya Rob, mudah-mudahan segera diberikan Amin, ya Rob. apa namanya tuh kelapangan, diberikan ya Allah. kesehatan, panjang umur, Amin, dan ya segera diberikan kemenangan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Ya Amin, Rabbal amin, Alamin. ya Lanjut guru. Jadi tadi ada 3 tuh tokohnya. Ya, 3 tokoh. Jadi kebiasaan masyarakat Jakarta tuh kalau ziarah ke keramat luar Batang, langsung melipir ke Kampung Bandan dan ke Mbah Priok. Oh, jadi dari luar Batang ke Kampung Bandan tuh dekat guru ya? Dekat, nggak jauh lah. Satu senti apa? Nggak setengah kayaknya. Oh gitu. Garing. Kalau di luar Batang ada Habib Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidarus. Di Kampung Bandan ada 3 ada tuh. 3, ada Al-Qudsi, ada Al-Qudsi, Al-Attos, Al-Attos, sama Asy-Syatiri. Asy-Syatiri. Melipir sedikit ke Mbah Priok. Mbah Priok. Mbah Priok itu Al-Haddad. Al-Haddad. Jadi sebenarnya Jakarta tuh pakunya banyak loh, Bang. Kelilingin. Dikelilingi ya. Kita kalau ziarah ke Jakarta aja khususnya. Di Jakarta ya. Di Jakarta itu 2 tahun nggak kelar. 2 tahun guru. Ya, ada kan wali itu ada yang masyhur, ada yang mastur. Nah, kayak dulu tuh Keramat Cikini tuh mastur beliau. Ya, dulu saya sama beberapa teman-teman lah ya, masih apa namanya, kalau masuk ke situ masih hutan rimba, hutan belantara gitu kan. Iya. Nah, viralnya tuh tatkala kejadian yang air keluar dari makom tersebut. Nah, sekarang udah bagus, sudah luar biasa gitu kan. Masya Allah. Jadi kan kisahnya kan katanya tadinya mau dipindah itu makomnya. Nah, kemudian ya memang mungkin Allah Ta'ala nggak ridho kali ya. Iya. Nah, walinya juga nggak mau dipindahin. Akhirnya ada satu kejadian aneh yang di luar nalar. Di luar nurul kalau kata orang sekarang. Guru. Iya. Akhirnya nggak jadi dipindahin guru ya? Nggak pakai Arifin tuh Nurul doang. Iya bener Nurul Arifin. Nurul Fikri. Soalnya kalau udah pakai Arifin rintik guru. Apa tuh? Dangdutan semua. Itu siapa sih Arifin dangdutan? Nurul Arifin kan penyanyi dangdut guru ya. Nggak pemain inian. Pemain lenong. Warkop. Warkop. DKI. Oh iya benar. Kayak bener-bener. Iya, main. Komannya gue doang yang paling tua. Emang guru. Ya salam. Setelah ada dari luar Batang Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidarus, kemudian di Kampung Bandan ada 3 tokoh, Al-Qudsi, kemudian ada Asy-Syatiri dan juga Al siapa guru tadi? Al-Attos. Al-Attos, kemudian ke Mbah Priuk tuh ya. Terus keluar Jakarta ada ini guru ya, ada Habib Empang Bogor ya. Ya, Habib Empang Bogor, ada itu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attos. Abdullah bin Muhsin Nah, Al-Attos. terus kalau ke Lolongok itu ada satu makbaroh namanya Lolongok, di daerah Lolongok itu ada Sidil Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Oh, bapaknya Habib Ali. As-Segaf. Oh, di situ di Lolongok di daerah Empang. Oh gitu. Agak lumayan. Dan juga perlu diketahui di situ juga ada makomnya abahnya Habib Zain bin Sumaid Madinah. Habib Zain bin Sumaid Madinah yang punya, yang muridnya namanya Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf yang punya Takrir As-Sadidah. Iya bener ya. Iya Masya Allah ya. Habib Zain masih hidup? Masih, alhamdulillah. Masih ada mahatnya juga Mahatnya masih ada. Cuman memang info yang saya tahu itu nggak terekspos dan nggak tersebar seterbuka seperti yang di Rusaifah Abu Yazid Muhammad Abu Yazid Muhammad. Sekarang yang diterusin Abu Yazid Ahmad ya. Iya, Said Ahmad. Saking alimnya tuh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid itu dijuluki Syafi'i Asghar. Syafi'i kecil, saking alimnya terhadap mazhab Syafi'i itu. Dan berkahnya beliau ya, berkah ilmunya beliau tuh punya murid, pengajaran beliau, muridnya nyatet, jadi kitab namanya Takrir As-Sadidah. Itu
Kitab fikih ya? Betul Kitab guru. fikih. Kitab fikih yang kalau dibaca tuh sistematis banget dah. Makanya terjemahannya Takrir Rosadidah itu kalau di Indonesia kan jadi fikih sistematis gitu. Padahal At-Takrir Mudah gitu guru ya. Iya. Mudah dipahami. Padahal At-Takrir As-Sadidah kan artinya bukan fikih sistematis, artinya adalah catatan yang benar gitu. At-Takrir As-Sadidah, catatan yang benar gitu. Tapi kalau apa namanya? Kalau dibahasakan atau dialih bahasakan secara bebas jadi fikih sistematis, saking sistematisnya gitu. Itu berkah ilmu itu kalau ahlul bait kalau udah Ngarang kitab. tuh canggih-canggih guru, masya Allah. Dan disebut juga Imam Syafi'i masa kini guru ya. Iya, Syafi'i Asghar, Syafi'i masa kini gitu, Imam Syafi'i masa kini. Alhamdulillah saya sama Ustadz Dayat nih beberapa kali buka kitab Takrir Sadidah. Kita bahas masalah ini tuh. Kemarin apa sih, Mas Bang Puasa Ustadz? ya? Kitabus Siam. Iya, tentang Kitabus puasa. Siam, yang kedua bab tentang Zakat Zakatul fitri. Ngomong-ngomong nih kan dikit lagi mau puasa nih. Bentul guru. Betul. Jadi sebenarnya banyak permasalahan tuh guru di masalah puasa tuh guru, yang anak-anak zaman sekarang jangan sampai kita cuma kemudian puasa ikut-ikutan, orang puasa, orang sahur dia sahur gitu, orang buka dia buka gitu kan. Dan ternyata memang banyak hal yang unik ya. Ya Usdai. Jadi Usdai punya cerita nih guru nih. Usdai punya cerita bagaimana cerita itu dia ceritakan. Cerita kita lagi baca nih kitab Takrirah nih guru ya. Kemudian sebelum sampai kepada baris yang akan kita baca, sudah cerita tentang sebuah fenomena unik ya, yang dia alami sendiri di Ramadan tahun lalu gitu sudah ya. Dilanjutkan aja Betul. sudah. Pengalaman ini lucu serius. Jadi saya merasa dibela guru. Dibela. Tapi Dibela. Imam Romli tapi bukan Imam Hajar. Sama biasanya kan memang Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu kan selalu kontradiktif lah guru ya. Tapi kebetulan pada situasi itu saya merasa dibela guru. Jadi ceritanya saya lagi berniaga nih, jualan guru. Saya punya janji sama orang. Ketika saya pertama jualan, beliau itu masyarakat di situ bilang begini, Jualan apa nih? jualan pakaian. Oh, pakaian. Itu waktu itu Ramadan ya. Waktu itu Ramadan, tapi belum mendekati ke Lebaran guru, belum. Pertengahan lah pertengahan. Pertengahan Ramadan. Kang, nanti kesini lagi ya pas mau malam takbir, pas mau Lebaran malam takbir. Insya Allah nanti kita borong lah, bajunya bagus, harganya terjangkau. Siap, saya gituin guru. Oh, jadi antum pada saat itu di pertengahan Ramadan main nih ke kampung itu, Ya jualan. jualan. Ternyata ada yang udah ngetek nih. Udah ngetek, jadi biasanya mereka memang belanjanya itu di malam takbiran. Oh gitu. Biasanya. Dan Persiapan memang si Lebaran kampung ya. itu jauh dari pasar lah. Hmm. Jauh dari pasar. Jadi mereka itu ngerasa terbantu selain belanja karena diantrin kan barangnya sama kita kan. Oh, jualannya door to door Door berarti. to door, Door kayak to door. kampanye lah gitu. karena memang kampungnya jauh dari pasar gitu Jauh kan. dari pasar dan memang si kampung itu tuh jalan buntu guru. Biasanya kan kalau si kampung itu jalannya buntu, si masyarakat itu paguyubannya kental. Jadi Guyub ya. si orang masyarakat tersebut jarang kemana-mana. Jadi ketika udah datang ke kampungnya jarang keluar lagi tuh, malas. Kalau bahasa sekarang mungkin mager lah. Mager. Ya, jadi Karena kalau kampungnya misalnya, buntu. karena jadi kalau ada orang yang jualan ke situ, insya Allah tuh dibeli guru. Iya. Kalau cocok. Berarti namanya Cibuntu dong guru. Bukan ya guru. Bukan. Kalau Cibuntu tempatnya guru. Oh iya benar. Singkat cerita, Abang mau berantem sama saya? Iya enggak apa. Oh, enggak. Silakan guru kita jadi wasit apa jadi tim hore nih? lanjut. Saya bingung. Pegangan guru, pegangan. Aku sih santuy aja. Ya salam. Ayo lanjut. Waktu itu kan Lebaran kemarin itu kita sempat beda ya guru ya. Kalau nggak salah ada yang Kamis, ada yang Jumat lah. Iya. Ya pokoknya beda lah gitu guru. Hmm. Kebetulan di tempat saya atau di rumah saya itu belum Lebaran. Intinya di tempat saya masih malam takbir. Dan saya niat jualan ke sana habis asar dengan harapan saya itu menepati janji mau
jualan di malam takbir. Iya, karena lu masih berasumsi bahwa itu malam takbir. Malam takbir, karena di tempat Dan saya, lebarannya sama gitu kan. di Iya. tempat saya kan belum lebaran nih. Pas nyampe saya sana guru, itu apa namanya, dimanyunin saya guru, pada monyong semuanya itu. Guru. Terus kenapa dimanyunin? Dengan alasan ngapain ke sini? Kita kan udah pada lebaran, udah pada beli baju semua. Jadi kan saya bukannya dibeli malah dimarahin guru. Iya. Padahal barang udah dibawa tuh ya. Udah dibawa, tapi mereka udah pada lebaran, udah pada apa namanya? Pada pakai baju baru lah. Makanya ada yang aneh nih kata saya di sini nih. Pada pakai baju baru semua. Cuma karena di sana saya disuguhin kopi. Maksud saya kan niatnya mau jualan guru ya. Ini kopi Dalam keadaan puasa itu lu. dalam keadaan puasa saya guru gitu. Kalau seandainya saya pikirnya gini, dalam kalau nih kopi saya nggak minum terus saya langsung pulang, tuh barang saya nggak diacak-acak kan? Mikirnya nih guru. Iya. Nah, saya pura-pura nunggu kopi dingin, tapi ke maghrib lama gitu kan. Masih jauh. Saya udah mati gaya gitu guru kan. Putar aja jamnya. Nah, habis itu baju saya diacak-acak lah. Intinya diliatin sama mereka. Lihat karena memang murah dan lain-lain. Ada yang cocok satu. Yang lihat lagi ada yang cocok lagi. Intinya tuh kopi saya minum guru. Iya. Oh, batalin puasa. Batalin puasa. Belum beduk belum. Belum beduk guru. Mikir lah kan, kita nyari dalil, nyari alasan, nih gue biar gimana ini. Ternyata pas buka Takrir Syadidah dengan Ustaz Nukman di Sadidah sini, pakai sin. Takrir Syadidah di sini, ada keterangan yang menguatkan atau membela saya minum kopi pas belum Lebaran. Oh iya. Kalau saya kan belum Lebaran guru. Belum, Jadi iya. kita itu diperbolehkan ikut berbuka di tempat yang kita datengin Sudah ketika lebaran. sudah lebaran. Lebaran. Tapi menurut kaulnya Imam Romli Iya. begitu guru. Jadi Kalau Imam minimal Ibnu saya Hajar punya enggak. minimal saya punya backing lah guru nanti ya. Ada yang nanggung ya. Ada yang nanggung. Tapi dalam posisi seperti itu, yang amannya, yang lewat, nggak bisa lewat. Wah, ada iklan nih. Podcast mana yang ada iklannya nih? Tapi dalam posisi seperti itu, untuk menjaga kehati-hatian, antum tetap harus kodok sehari tuh, Tad. Sebab waktu itu antum belum tahu tuh, itu taklidnya kepada Imam Romli gitu. Oh, hukumnya begitu guru ya? Iya. Aku belum tahu. Karena waktu itu saya bukan taklid, marketing. Marketing. Biar laku aja gitu guru. Oke. Aduh ya salah. Tapi kalau alasan kita taklid boleh-boleh saja, berarti kan kita Ada tafaulnya, ilmunya, iya ada tafaulnya ilmunya. kepada Imam Romli. Dan tidak mengganti guru ya? Nggak mengganti kalau lu tahu. Kan posisinya itu kan belum tahu dia. tahu, ya. Jadi sebagai bentuk kehati-hatian ya puasa dah sehari. Enggak, maksudnya itu berketempatan dengan waktu atau memang biasa kan kalau kita lewat nih ada aja nih yang udah lebaran nih guru nih. Iya. Dan kita lagi keadaan puasa tuh. Cuman lewat doang. Atau ketentuan hukumnya itu bagaimana? Enggak, Atau maksudnya kita gini. bermukim atau bagaimana? Iya, mukim. Jatuhnya lu Bang Geboy harus mukim dulu. Maksudnya mukim tuh gini. Abang bertujuan ke satu tempat, misalkan dari Tebet ke Cengkareng. Di Tebet masih puasa. Cengkareng udah lebaran. Abang boleh Berkunjung bukan lewat. bukan berkunjung, bukan lewat gitu. Abang boleh untuk dengan catatan abang sudah belajar ilmu itu tadi gitu. Jadi paham ya para pendengar setia kita ya. Iya, harus Jadi pas lah buat orang-orang seperti Bang Geboy dan saya gitu. Oh, yang kemana-mana guru. Wah, ilmu baru. Lebaran 2 kali. ya Allah ya salam. Kalau satu saat seneng tuh lebaran 2 kali. Iya. Mantap. Khotib 2 kali ya. Khotib 2 kali. Tapi guru pernah nggak guru kayak gitu guru? Apa namanya? Kalau tahun lalu lebaran tahun lalu saya lebaran Jumat ya kalau nggak salah ya. Iya. Lebaran Jumat guru ya? Jumat Sabtu ya? Jumat antum Jumat di Cengkareng ya. Iya. Iya, kita Sabtu. Kita Sabtu. Sabtunya. Saya dapat jadwal di Sabtunya. Iya, Jumatnya Udah saya lebaran. Lebaran. gitu. Saya cari dong dalilnya dong. Boleh nggak saya sholat Idul Fitri juga di 2 Syawal gitu. Dalam asumsi saya kan 2 Syawal. 2, iya, betul. Dalam asumsi mereka kan 1 Syawal. Ternyata enggak masalah itu. Enggak masalah. Cuma takbirnya atau redaksinya saya lupa.
Sebenarnya bukan lebih ke boleh enggaknya, apa lebih banyak dapetnya gitu guru. Jangan buka Jangan buka kartu asnya para dai dong. Namanya Ya, kita saya. orang Masya Allah, awam, bukan para dai, saya. Tapi sekali lagi kita ulas ini ikhtilaf ya, maksudnya ya, tidak paten bahwa fikih itu pada dasarnya kondisional tapi Nah, berdasarkan dalil. betul. Tidak kondisional berdasarkan keinginan Ya. atau kebutuhan kita Atau pribadi, nafsu, bukan. ya. Betul itu. Berdasarkan dalil atau berdasarkan referensi para ulama yang sudah berijtihad. Ya, intinya mah yang penting ada rujukannya. Ada rujukannya. Betul. Tapi guru pernah tuh. Kalau undangan sholat Idul Fitri yang kedua kali ya, justru saya buka proposal sih sebenarnya. Cuman selama ini emang belum kayaknya. Jadi ingat minta temanya dong. Bukan temannya. Marah ngirim nama. Ya salah. Ya salam. Saking belanya mas santrinya begitu guru kita itu. Jadi yang ada di pikirannya itu temannya bukan temanya. Jadi guru Lukman itu diminta untuk mengirimkan tema apa yang akan beliau bawakan besok untuk kajian gitu. Dibaca sama guru Lukman. Temannya N-nya ada 2, padahal ini cuma 1 temanya gitu. Yang dikirimkan bukan temanya, ternyata yang dikirimkan nomor teman-temannya yang di mau guru Lukman untuk naik promosi kajian gitu kan. Terus kata si pengirimnya, maaf guru, bukan teman-temannya tapi temanya. Ya Allah, ya salah. Maklum namanya Ustadz Broker. Ternyata Ustaz ada broker juga. Nggak jual beli aja. Ada broker. Bang Geboy, kalau di tataran anak-anak pemuda nih, masalah apa sih yang sering muncul ketika kita menghadapi bulan Ramadan tuh? Dari segi hukum fikih ya, maksud saya anak-anak muda kita ini kan, mohon maaf. Sedikit banyaknya ada beberapa mereka yang mohon maaf barangkali belum tahu bahwa ada hal-hal yang sebenarnya membatalkan puasa, tapi mereka menganggapnya tidak batal puasa gitu. Ada hal-hal yang kemudian ini membuat mereka harus mengulang puasanya gitu. Ini kira-kira apa sih Bang Geboy kalau di tataran anak-anak pemuda gitu? Kenapa mesti pemuda guru ya? Kayaknya dengan semua umur kayaknya masih sama aja pertanyaan dari tahun ke tahun guru. Oke. Kayak misalkan korek kuping, ngupil, terus Main catur. main catur sambil minum es jeruk gitu. Paling seputar pertanyaan-pertanyaan itu aja, itu terus guru paling. Oh gitu. Yang kalau gimana sih hukumnya kalau korek kuping di siang hari gitu? Batal. Korek kuping minum es jeruk. Nggak, tapi ngorek kuping itu condongnya para ulama tuh batal bang, karena dia manfaat maftuh, yaitu lubang yang terbuka gitu. Terbuka. Menyebabkannya apa guru? Karena pemasukannya Memasukkan benda atau menyebabkan Dalam jauh ya. Iya, memasukkan benda ke dalam jauh aja. atau cuman gitu ya? Atau menimbulkan kenikmatan. Biasa kan itu tuh Enggak. yang korek-korek. Saya Kalau kalau pakai garuk bulu ayam. Wow. saya kalau garuk koreng juga nikmat, tapi nggak batal puasa. Karena emang pekerjaan yang paling enak tuh nggaruk. Ngegaruk. Iya. Tato ledes aja. Lecet. Jadi memang kayak ngorek kuping, ngupil kalau terlalu dalam, kalau nggak terlalu dalam kayak zohir itu yang tampak dari bawah gitu, yang terlihat. Itu nggak apa-apa tuh guru. Nggak apa-apa kalau sampai dalam itu bisa membatalkan. Kayaknya kalau sampai dalam swab dan namanya guru. Swab ya, iya. Swab. Dan kayak gini guru, ada yang bilang mimpi basah tuh batal apa enggak? Atau mimpi basah tuh keluar air mani dengan tidak sengaja gitu guru. Biasa kan ada aja pertanyaan-pertanyaan yang terulang-ulang terus. Kalau mimpi basah tentu tidak batal ya, karena kita tidak bisa mengontrol keluarnya, mohon maaf mani itu kan. Di saat tidur guru. Di saat tidur maksudnya. Kalau keluar mani tidak sengaja, gambarannya gimana? Nggak ada. Gimana coba? Gambaran keluar mani tidak sengaja. Salah satunya mungkin mimpi itu. Iya. Kalau mimpi kan tadi udah jelas bahwa nggak batal karena dia tidur gitu kan. Di samping karena rufi al qalamu an salasin itu, bahwa tidak dicatat
ada 3 orang yang tidak dicatat oleh para malaikat sebagai bentuk taklif gitu. Yang pertama anin naim hatta yastaiqidho, orang tidur sampai dia bangun. Jadi ente kalau lagi tidur mau melakukan apapun Nggak bebas, dosa tuh ya? nggak Bebas ya? dosa, nggak dosa. Sebab ya ente Ada yang sleepwalker guru. sleepwalker nggak dosa, tidur sambil jalan. Ya dia maling segala macem. Kan ada lagi di takrir sadida yang unik itu ketika di pembatalan puasa yang bab istimna tuh. Apa tuh guru? Istimna itu mengeluarkan Onani. mengeluarkan manis secara sengaja. Tapi di situ selain istimna atau onani ada juga misalnya kita baik dengan pikiran istimnanya. Dipengaruhi gitu guru. Contoh kita ngelihat orang yang seksi. Nah, otomatis kan yang istimnanya itu Bercabang nih di pikiran kita. pikiran kita. Cuma di situ ada lanjutan ingkana mubasyaratan faya fabatola gitu ya. Kalau seandainya ketika kita melihat dan membayangkan langsung keluar, maka batal. Betul. Wa ingkana ghairu mubasyaratan fala yubtilu. Kalau seandainya ada jeda tuh nggak langsung keluar, maka tidak batal puasanya. Misal ngelihatnya kita sekarang nih pas dia lewat, kita pikirin kan tuh, Pikirin sampai malam yang tadi. nggak langsung keluar tuh. Keluar. Mungkin selang beberapa menit mungkin ya, saja. Iya. Baru tuh kita ngelihat ternyata keluar. Itu kalau di takrir itu tidak batal kalau tidak langsung. Oh, ada jedanya ya. Makanya di situ di awalnya ada kalimat wa in alima atau wa in tayaqana, di situ berarti ketika langsung yakin itu yang membuat keluar. Tapi ketika tidak langsung tidak bisa diyakini kalau itu yang membuat keluar begitu. Begitu ya? Iya, Berarti lemah juga ngeliat langsung keluar. lemah. Itu Makanya namanya ejakulasi dono kalau. Ini baru lucu. Ini baru lucu ini. Oke. ya Allah ya salam. Jadi memang secara apa ya? Secara deskriptif bahwa mengeluarkan, mohon maaf sekali lagi, mengeluarkan mani secara tidak sengaja itu Agak tidak mungkin. agak tidak mungkin ya. Kecuali dalam keadaan yang tidak normal. Contoh, mohon maaf. Orang yang punya kelainan pada tulang ekor. Tulang ekor. Secara medis kan tulang ekor itu sedikit banyaknya menyimpan sperma. Orang punya kelainan di tulang ekor, dia bisa saja keluar mani tanpa dirangsang. Mohon maaf, tanpa dirangsang gitu. Atau memang kecelakaan kali guru ya. Kayak waktu itu pernah dibaca di kitab guru ya. Iya. Kecelakaan dan keluar air mani gitu. Di tulang ekornya itu ya. Iya itu. Itu. Atau mohon maaf orang yang punya kelemahan pada otot, mohon maaf ya, otot penisnya itu. Itu bisa terjadi. Itu kalau memang dilakukan atau keluarnya tidak sengaja, tidak menggunakan tangan atau menggunakan Pikiran. enggak, benda-benda lain yang Nggak ada sentuhan ya. nggak ada sentuhan itu tidak membatalkan. Tapi kalau nyentuh istri dengan syahwat, nyentuh doang nih, nyentuh tangannya misalkan, tapi keluar gitu, nggak, meskipun tanpa dilakukan stimulasi itu, paham tuh ya, stimulasi itu ya, itu bisa membatalkan puasa. Batal tuh, guru, ya. Batal. Karena ada sentuhannya itu ya. Sentuhan. Sekalipun nyentuhnya digencet di pintu gitu ya. Kayak kecapi. Bengkak. sakit. Nah, intinya keluar mani itu secara tidak sengaja tidak membatalkan. Kalau secara sengaja otomatis membatalkan. Ada garis besarnya begitu. Ya, ada satu ulama memang yang tidak membatalkan onani pada saat puasa itu, yaitu Ibnu Hazm. Tapi tentu ini menyalahi pendapat mayoritas. Dalam fikih kalau menyalahi pendapat mayoritas itu namanya pendapat syadz. Pendapat syadz itu pendapat yang jarang, yang tidak boleh dipakai sebagai acuan hukum. Gitu. Kecil lah guru ya. Pendapat kecil gitu. Pendapat syadz, pendapat yang jarang, yang istilahnya menyeleweng lah gitu. Tapi bisa dijadikan hukum nggak kalau kayak gitu? Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Kayak Ibnu Hazm itu memang terkenal banyak sekali menyelisih pendapat para ulama ya. Kayak misalkan nikah tanpa walinya Allah. Tapi misalkan ada penjelasannya nggak gitu guru? Misalkan. Ada, dia punya dalil juga. Dia punya dalil juga. Cuma kita sebagai orang awam, kita ini kan orang awam semua. Sebagai orang awam tidak Mungkin boleh. anak kali guru ya. Anak anda nih. Enggak, semua kita yang ada di zaman ini awam semua. Awam. Karena selain awam namanya mujtahid.
Gitu. Pembaharu. Iya, bukan mujaddid kalau pembaharu. Mujtahid itu yang mengeluarkan Ini nih orang hukum. begitu nih. Iya. Yang menerjemahkan minal aidin wal faidin itu mohon maaf lahir Lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Marhaban tiba. Dibilang Gen Z bukan. Ente generasi sandwich kayaknya. Minal Bang. aidin wal faidin artinya apa? Mohon maaf lahir batin. Benar, dapat 100.000 ya. Nah gini guru, banyak pertanyaan-pertanyaan yang terulang-ulang terus guru di bulan Ramadan nih. Kayak ada yang nangis membatalkan puasa nggak sih gitu? Ya kalau lagi-lagi kalau nangisnya sambil minum es jeruk ya batal. Gini, itu hal yang luar biasa ya. Dan itu sering kali terngiang-ngiang di masa kecil kita kan. Iya, Iya. guru. Betul. Jadi Jangan kenangan-kenangan itu nggak akan pernah bisa kita lupakan. Sebenarnya ada makna filosofi yang mendalam. Ya salah. Ya salah. Aku suka ini. Jadi kenapa kalau orang tua kita tuh selalu mengatakan hal-hal yang demikian, jangan nangis, ntar batal puasa. Ada warningnya tuh ya, peringatan. Kan gitu ya. Iya. Jadi orang tua kita ngomong begitu bukan tanpa dasar. Iya. Ya. Artinya udah kalau puasa tuh jangan nangis kan bikin orang pusing. Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi anaknya diantengin dengan cara kayak gitu. Jadi anak tuh ketakutan dengan kalau gua nangis ntar gua batal Iya, puasa. Iya. gitu kan. Padahal Ada lagi yang puasa jangan tidur mulu gitu. Iya. Kan bahasa-bahasa kayak gitu tuh yang luar biasa. Karena memang salah satu kemakruhan guru ya. betul, Guru. Saat kita puasa tuh tidur mulu dari subuh, sholat subuh tidur bangun zohor, habis zohor tidur bangun asar tidur bangun tanggung malam takbiran kalian. Tapi ada yang lucu, Guru. Iya sekalinya bangun jam 3 bilang gitu, atau jam 4 dari mulai subuh bangun, habis itu nyohor. Oh nggak nyohor. Puasa nggak berasa. Iya. Puasa nggak berasa nih. Ya ilaha illallah. Lu puasa cuma 2 jam. Tapi yang lucu, Guru, ada Apa teman tuh? ada teman saya tidur nih malam ya jam 1 jam 2 ya kan. Nggak sempet sahur. Nggak sempet sahur, bangun imsak besoknya. Insya Allah. Yang itu dia nih. Ini podcast aib ini. Ini mati suri Roman. Iya. Latihan meninggal. Jauh banget bangun, Jauh banget ya Allah. Tapi di masa kecil kita itu kita tuh orang-orang yang tingkat ketaatan sama orang tua tuh luar biasa. Luar biasa bener, Guru. Jarang kayak anak-anak sekarang yang dikit-dikit ya, apalagi yang baru genit-genit sama agama ya. Mohon maaf banget, bukannya mengecilkan. Kadang-kadang baru ngaji 1-2 kitab udah berani berdalil, berhujah gitu kan. Apalagi depan orang tua. Apalagi depan orang tua gitu. Naudzubillah. Nah, kemudian kalau anak-anak dulu tuh kenapa ilmunya barokah gitu kan? Ketakzimannya sama gurunya itu luar biasa, gitu. Apapun yang dikata guru nggak perlu banyak nanya, ya sudah ikuti saja gitu kan. Bahkan bukan hanya kata guru ya, kata orang tua. Orang tua tuh kadang-kadang mengatakan hal-hal yang nggak logis. Saya karena rumah kita deket kuburan kan. Kalau lagi jalan kuburan jangan nunjuk-nunjuk. Kalau nunjuk isep tangan lu kan gitu. Iya. Ada ya. Iya. Jangan duduk di bantal, ntar pantat lu bisulan. Iya. Habis makan jangan koprol, ntar pala lu gede kan. Makan koprol ngapain? Nggak ada kerjaan juga. Jadi burut. Ya Allah. Tapi kita nggak langsung dalilnya apa? Apa? Wah, masya Allah. Sekarang kadang-kadang keluaran. Nah itu tadi ya. Kita sebagai orang tua, pemirsa, di samping kita menyekolahkan anak, memberikan pendidikan yang layak, kalaupun mau masukkan anak-anak ke pondok pesantren, saran dari kami itu, tanyalah kepada kiai-kiai yang ada di sekitaran. Jangan langsung ngelihat mewahnya pesantren, hebatnya pesantren, apalagi wahnya pesantren, viralnya pesantren, terus kita masukin hati-hati gitu, hati-hati banget. Karena orang-orang tua dulu tuh kenapa sama gurunya itu luar biasa sampai mau namain anaknya aja minta sama kiai bener. Betul kan, nggak langsung tabarruk kan gitu kan, karena bener-bener takziman wa takriman sama orang-orang soleh itu luar biasa. Insyaallah. Gitu. Tapi lagi-lagi orang-orang mohon maaf sekali dah, orang-orang zaman sekarang itu yang nanya-nanya mana dalilnya itu bukan dalam rangka meyakinkan dirinya akan ilmu. Betul. Itu dalam rangka menyanggah kebenaran gitu. Kalau
Mana dalilnya dalam forum debat misalkan. Iya. Itu sah-sah saja. Iya. Gitu Karena ya. memang yang expert guru, yang ahlinya mungkin. Betul. Benar. Kayak ulama-ulama kita dulu ya begitu, fa'alaikad dalil. Engkau harus mendatangkan hujatmu. Engkau harus mendatangkan dalilmu. Itu memang biasa dilakukan oleh ulama-ulama kita di zaman dulu, tapi beda dengan kita yang sekarang. Iya. Mereka sama menanyakan dalil juga, tapi bukan untuk meyakinkan diri mereka akan keilmuan, bukan dalam rangka pembelajaran dan keilmuan, tapi mereka menantang kebenaran itu gitu. Seakan-akan itu nggak ada dalilnya, bukan nggak ada dalilnya, kitanya nggak tahu, itu aja udah. Kira-kira begitu ya. Balik lagi ke masalah ini tuh tadi mengeluarkan sperma tuh ya. Mengeluarkan sperma dalam hukum kerangka fikih itu, kalau dilakukan secara sengaja tentu batal. Kalau tidak dilakukan tidak dengan sengaja, maka tidak membatalkan seperti tidur tadi ya. Nah, lagi-lagi dilihat dulu sabab musababnya nantinya, Bang. Kenapa dilihat sabab musababnya? Berarti kalau orang mengeluarkan sperma dengan tanpa sengaja, tapi sebelum itu dia, mohon maaf, melihat hal-hal yang tidak senonoh di handphonenya atau di televisi. Sebelum tidur gitu. Misalkan. Ya itu kan namanya nanti kalau di takrir sadida gitu ya tadi ada namanya mubtilat, ada namanya muhbitot. Ada yang namanya mufattirat, ada yang namanya muhbitot. Jadi mubtilat itu yang membatalkan puasa itu ada dua, dibagi jenisnya. Ada yang mufattirat yang membatalkan secara kasat mata, makan, minum, mohon maaf, hubungan suami istri gitu kan, itu membatalkan puasa secara mutlak, atau memasukkan sesuatu ke dalam jauf, ke dalam rongga gitu. Ada namanya muhbitot itu yang membatalkan pahala puasa, ghibah, pahala puasa, ghibah, bohong, apalagi itu, kemudian namimah, kemudian melihat hal-hal yang diharamkan, itu salah satu muhbitot. Bukan mengurangi guru ya, tapi membatalkan pahala puasa, muhbitot gitu. Jadi kalau kita ngomongin masalah keluar mani, tar dulu, kamu berarti sempat ngelihat video yang aneh-aneh atau gambar yang aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh itu yang tidak senonoh gitu. Atau berpikir yang aneh-aneh, maksud juga guru. Ya. Sama juga gitu. Difikrin atau nazarin. Iya, dengan pikiran atau dengan pandangan gitu. Itu kan yang perlu dilihat, jangan secara kasat mata dulu nih, secara batinnya gimana? Dalam hati pikirannya masih kotor aja, puasa itu waliyadzubillahil aliyil azim. Gitu. Jadi itu masalah mengeluarkan mani ya gitulah pokoknya kira-kira. Sama perkara tidur juga tadi, misalnya puasa itu kan kita Deketan dikit, Ustaz. tidak boleh sepanjang waktu ya. Iya. Tidak boleh sampai 24 jam. Jadi kayak tadi misalnya nih, tidur buka lewat, sampai sahur, sampai imsak lagi Lewat. itu kita itu dibilang nggak puasa itu, tapi wajib menahan, dalam arti wajib imsak. Tapi kita tidak dihitung puasa dan itu harus kodo ya. Harus kodo itu. Jadi imsak itu seharian full tuh ya. Iya, jadi imsak itu artinya kan menahan, Bang. Kalau di Indonesia ada kebudayaan namanya ketika 10 menit sebelum azan subuh itu kita digaungkan imsak, maksudnya apa? Tahan. Padahal masih boleh tuh makan kita, Bang. Betul. Sampai kapan? Sampai azan subuh. Allahu Akbar, udah wajib berhenti. Kalau masih ada di dalam mulut, dikunyah, segera dilepehkan. Kalau nggak segera dilepehkan, langsung batal saat itu juga. Nah, ketika batal di awal waktu itu, apakah kemudian kita bebas makan seharian? Enggak, wajib imsak, wajib menahan, gitu. Gitu. Kalau kita ternyata batal gitu puasa kita, itu tetap wajib imsak, tetap wajib nahan meskipun nggak puasa. Jadi pura-pura puasa. Dan nanti kita dianggap harus kodok juga. Harus kodok. Mengganti ya guru. Mengganti. Jadi ada gini guru, kalau yang pernah Anda dengar, kalau emang pas waktu puasanya itu dulu zaman sahabat Nabi tuh pada ke atas menara melihat di sekitar pegunungan tuh udah ada garis merah, berarti itu udah mulai puasa. Bukan garis merah, garis putih. Garis putih guru ya. Bahwa ada sinar matahari lah gitu. Iya. Garis putih yang membentuk si ujung-ujung pandangan kita gitu. Nah, jadi, itu apakah jadi subuh horizontal atau memang subuh pandang apa warna itu setelah subuh gitu guru? Jadi gini,
masuk awal waktu puasa kita itu ketika azan subuh, ketika waktu subuh. Kapan waktu subuh itu? Namanya fajar sodik. Kalau anak Al-Kalam namanya fajar setia selalu menyayangimu. Yang mukanya selalu bikin Bikin kangen ya salah. Yang suaranya merdu itu loh coy. yang pernah dijadiin kuis. Oke, Suaranya merdu itu fajar. Ini ada namanya fajar sodik, fajar sodik. Jadi Ya itu pengkolan. Yang gitu. namanya Bang Sodik. Iya. Bang Sodik. Fajar sodik itu muncul semburat atau sinaran cahaya dari matahari sebelum dia keluar dari ufuk timur. Sebelum dia keluar dari ufuk timur tuh dia garis horizontal, garis batas pandang, itu ada semburat cahaya warna putih yang menyebar, itu namanya fajar sodik. Itu masuk waktu subuh. Itu masuk waktu subuh, Guru. Dan itu masuk waktu pertama puasa kita. Starnya. Setar puasa di situ. Udah nggak boleh makan sama sekali. Adapun sebelum 10 menit sebelum adzan subuh, sebelum waktu subuh itu masih boleh makan. Kenapa kemudian orang-orang Indonesia punya budaya imsak gitu? Imsakun. Iya, kenapa? Karena mereka mau cari jalan ihtiyat namanya, jalan hati-hati. Udah tahan. Gitu. Tapi kan ada dalil Pak Ustadz bahwa apa namanya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu nyuruh kita masih boleh makan ketika azan subuh. Lihat, di zaman Nabi azan subuhnya 2 kali. Itu yang dimaksud di hadis Rasulullah bahwa masih boleh makan di azan subuh yang pertama. Azan subuh yang kedua baru nggak boleh makan. Makanya dibatasi waktunya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu 50 ayat. Nah, itu yang kemudian jadi rujukan dalil bahwa itu namanya imsak. Kira-kira 10 menit 50 ayat itu. Tapi bukan 50 ayatnya Al-Baqarah, repot ente. Iya. 50 ayat yang normal lah gitu. Lantas bagaimana, Guru, pas kita bangun di 2 menit terakhir? Apa kita 2 menit terakhir mau subuh? Nggak bisa sahur ente. Minum air doang paling. Seteguk, 2 teguk, 3 teguk, 4 teguk, 5 teguk. Udah nggak bisa tuh, Guru ya? Melewati itu udah nggak bakal bisa ya? Jangan makan kerupuk kulit tuh repot. Kenapa? Seret. Lalu Ya, bagaimana nggak bijaknya ulama kita yang menganjurkan untuk ada imsak dulu sebelum Ya, subuh. betul. Karena pada realisasinya sangat susah ketika kita berpatokan misalnya adzan subuh, kita udah bersih mulut kita dari makanan. Betul. Susah. Misalnya kita lagi ngopi, terus adzan. Adzan repot. subuh. Itu repot kita. Karena ketika kopi sudah ada di mulut tetap kita telan, itu kita udah batal puasa Batal kita. puasa. Itu makanya ulama kita itu, orang-orang tua kita itu, diadakannya imsak sebelum subuh itu Sebagai ihtiyat. sebagai ikhtiyat biar ketika subuh udah steril. Iya. Steril. Bahkan kita itu kan gosok gigi dan lain-lain itu sebelum subuh. Betul. Gitu, sebelum subuh. lantas ada pertanyaan gini, Guru. Hmm. Misalkan orang lagi pada makan mie nih. Mie ini masuk ke dalam nih. Hmm. Kan mie panjang nih, Guru. Ya. Berapa meter tuh? Ya pokoknya sampai tenggorokannya dia. Iya. Ini ujungnya ada di mulutnya, Guru. Heeh. Adzan subuh tiba. Batal puasanya. Puasanya batal dan tidak ditelan batal, dikeluarin batal. Itu sebenarnya lughuz fiqhiyah namanya. Lughuz fiqhiyah itu teka-teki fikih. Ada nggak orang yang nggak bisa puasa sama sekali? Ada. Ditarik dikeluarin batal, ditelan batal. Ada itu kayak gitu Itu modelnya. berarti, Guru ya. Mie nyangkut di tenggorokan, sebagiannya di mulut, sebagiannya di Ya, perut karena atau di sebagiannya kan kerongkongan. halal nih, Guru. Sebagiannya kan halal kan. Halal, iya. Sebagian haram, Guru. Coba tunjukkan kepada saya bagaimana caranya dia menghilangkan mie itu. Telan, batal. Ya kan karena masih di mulut. Tarik aja, batal. Mengeluarkan. Muntah dengan sengaja. Ya kan? Nah, itu lughuz fikih ya. Itu batal. Atau ada orang iseng-iseng masukin benang ke mulutnya gitu. Ketelan setelah Iseng, Guru ya. Gurah tuh pakai kedongdong dia. lucu ini lucu ini. Iya, lucu. Nyangkut mulu. Oke, terus, Guru. Itu batal tuh, Guru. Batal itu. Batal. Makanya jangan makan mie dah. Dikunyah, makanya makan mie jangan langsung dielek aja. Nah, namanya juga pertanyaan seputar Iya, iya. puasa kan ada aneh-aneh, Guru. Benar. Ada yang lupa mandi junub, Guru.
nggak masalah kalau lupa mandi junub. Makruh ya. Makruh betul. Puasanya sah apa enggak gitu? Kalau kita yang udah nikah nih, mohon maaf Bang Ebo ya, mohon maaf ya. Iya. Alhamdulillah. Saya maafin. Saya Guru Lukman. Her. Jadi guys, ini di saat video ini diambil, saudara kita Denny Adriansyah belum nikah. Doain. Masih jomblo. Doakan mudah-mudahan cepat dapat jodoh, cepat nikah. Amin. Biar bisa kemudian nanti Ramadan mandi junubnya karena dia melakukan kenikmatan duniawi, bukan karena La ilaha illallah. Untuk anakku, cek. Iya. Bapak brengsek dulu. Tapi beliau ini kehebatannya, ini salah satu pimpinan BPJS, Apa tuh Guru? Barisan Pemuda Jomblo Sejati. Iya salah. Presiden BPJS. Presiden jomblo sementeng dalam ini Guru. Ya, kita doakan benar-benar Bang Gebo ini. Amin. Amin ya. Amin apa aja dulu. namanya? Ya amin aja dulu ya kan. Baru Muhaimin. Aduh. Aduh. Mana nih? Aduh. Enggak, tapi tetap kita doakan Bang Geboy di saat video ini take, beliau masih dalam keadaan azub. Azub itu belum nikah. Ya. Jadi barangkali ada Dan pemirsa belum nih, perawan, cantik segala macem, gitu beriman, solehah, ya Amin. boleh lah. Kemarin saya tawarin kagak mau guru. Apa tuh? Saya tawarin ada janda kaya, anaknya satu, Asik. gitu. Hartanya melimpah ruah, Masya Allah. investasinya di mana-mana. Itu mah saya aja Anaknya cuma mendingan. satu, iya. Cuman anaknya seumuran bapaknya dia. Berarti itu janda kaya tapi tua. Itu kalau nggak salah langsung pipitnya sampai dengkul gitu. Bisa Nanti banget. jangan, itu bahaya bang. Ampas guru. Keracunan susu kadaluarsa. Ya Allah. Ini kita lagi ngomongin pikir apa ngomongin janda ini? Emang Becky nggak jauh dari situ. Benar. Oh, ada lagi guru pertanyaan guru. Yeah. Kalau ada yang sedang menyusui haruskah berpuasa sebagai wanita tuh? Hmm, Ini yang sering terjadi nih pertanyaan-pertanyaan kayak Benar, gini nih. benar. Pasti itu terjadi. itu sebenarnya kalau apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan medis seperti itu kan harus ada pandangan medis ya. Tapi kita kan sekarang sudah punya keran informasi dari berbagai sumber kan. Bahwa kita punya handphone sekarang itu informasi sudah banyak yang masuk bahwa ibu yang sedang menyusui kalau dia menyusui anaknya dalam keadaan berpuasa katanya nutrisinya kurang gitu kan. Iya, Gitu. Kalaupun kata ahli medis itu benar, nutrisinya kurang, dia diperbolehkan untuk tidak puasa kok. Dan mengganti guru. Mengganti, Iya, tetap mengganti. Nanti ada beberapa kaidahnya tuh. Kalau dia khawatir akan dirinya dan anaknya, Iya. maka dia apa namanya tuh hanya wajib qadha, tidak wajib fidyah. Kalau dia mengkhawatirkan anaknya saja, dia wajib qadha dan juga fidyah. Fidyahnya Kalau- 1 mud. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya bukan bayinya ini, dia wajib Qadha saja. kodok saja tidak membayar fidyah. Mm. Kalau dia khawatirnya dua-duanya, dirinya sama anaknya, dia wajib qadha doang, nggak wajib fidyah. Tapi kalau dia khawatir anaknya doang, gitu, maka dia apa namanya Wajib qadha, wajib wajib fidyah. qadha, wajib fidyah. Fidyahnya itu Satu mut. satu mud itu ukuran? 0,75 gram. Berarti Anggaplah 1 liter lah, nggak apa-apa. 700 gram. Ya. 750 gram. Enggak, Anggaplah saya mau 1 orangnya liter. perhitungan guru, pokoknya 700 gram gitu. Guru. Nggak, kita berantem aja mendingan. Maklum namanya beras lagi mahal. Iya benar benar. Kita kan tapi kan dapat makan siang guru. Gratis ya 2029. Duh, nggak terus lanjut. Kemana ini? Pakai Kemana susu tadi? nggak? Pakai Susunya kadaluarsa, susunya kadaluarsa. yang tadi, yang tadi. Dari callback. Colgate. Lanjut. Tapi untuk orang-orang kayak kita nih guru ya, yang udah punya istri, udah punya anak, itu yang paling menjadi apa tantangan kita untuk puasa itu sebenarnya bukan makanan guru ya. Lanjutin guru. Apa kalau nggak salah? Daging mentah. Bainal Pakhizain. Antara dua paha. Kalau nahan daging matang bisa guru. Iya, daging mentah repot. Susah. Daging. Oke, ada lagi guru pertanyaan nih, banyak banget nih genset nih. Kayaknya titipan itu. Titipan guru dari guru nih. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi nggak sholat? Dihukum. Puasa dan sholat tidak ada kaitannya sebenarnya bang. Tidak ada dalam pembatalan. Karena Tidak dua-duanya bisa. wajib ya guru. Tapi tetap muhbitot ya. Muhbitot itu yang bisa membatalkan pahala puasa. Membatalkan pahala puasa. Pahalanya pasti itu. Dulu kalau kata guru saya tuh Allahyarham Ki Abdul Jalil Ali itu, kalau puasa
tapi nggak sholat, itu sama aja pakai baju nggak pakai celana. Waduh, ngewer-ngewer. Iya. Gitu kira-kira. Apa puasanya tetap sah bang, tetap sah. Cuma nggak ada kan kata Rasul kan. Hanya dapat Kamin makan dan iya rubba soimi atau ada yang Kamin ada shaim. ada redaksi lain itu kamin soimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atsyu. Banyak orang puasa cuman nggak dapat apa-apa dari puasanya, nggak dapat pahala apa-apa. hanya lapar dan haus. Dahaganya saja yang dapat gitu. Soalnya kalau udah disandingkan dengan sholat, semua amalan tuh nol. Kalau sholatnya Kalau sholatnya tidak dilakukan. Kalau sudah disandingkan dengan sholat, baik dia puasa tapi nggak sholat, dia sedekah tapi nggak sholat, ya bisa dibilang hampir semua amalan-amalan itu nol. nol. Ya. Karena intinya guru ya. Iya, idza soluhat soluha sairu amalih wa idza fasadat fasada sairu amalih. Kalau sholatnya benar, semua pekerjaannya benar. Kalau sholatnya berantakan, semua pekerjaannya pun berantakan. Maksudnya amaliyahnya. Itu kan konteksnya itu konteks akhirat sebenarnya kan. Konteks akhirat ketika itu awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah sholatuhu kan. Pada hari kiamat nanti yang pertama kali ditanya tentang sholatnya. Idza soluhat, kalau sholatnya benar, soluha sairu amali. Semua amal juga benar. Tapi bisa juga dijadikan konteks duniawi, konteks kalau orang nggak sholat udah pasti amalnya berantakan kok Pak. Benar Pak. Coba cek dah orang-orang yang nggak sholat itu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya, lanjut Bang. Oke guru, ada lagi pertanyaan tentang bagaimana kalau pas puasa sering mandi atau berenang guru? Mandi atau berenang. Sering-sering mandi kan panas tuh, haus, Hawanya ya. dehidrasi. Iya segala makruh macam. aja mandi makruh asal harus diyakinkan harus dipastikan bahwa tidak ada air yang masuk ke dalam rongga itu aja. Berenang boleh berarti guru ya? Berenang Riskan sih ya. betul berpotensi besar membatalkan, mending jangan berenang dah. Berpotensi, tapi bisa kan misalnya kalau menjaga gitu guru. Bagaimana cara menjaganya? Bisa meyakinkan nggak? Iya, maksudnya kan yang tahu kan cuma dirinya kan berarti. Iya, dan hal seperti itu apa namanya? Memang kalau di dalam fikih itu kalau tidak tahakkuk itu belum pasti banget gitu. Belum pasti, belum tentu ada yang air yang masuk. Iya, silakan coba tapi ternyata ada yang masuknya batal gitu aja. Misalkan berenang di air kelapa gitu guru. Kan Iya. enak gitu, guru. Sambil menyelam minum air. Enggak, mending apa berantem dah bener maksudnya. Enggak, maksudnya ada pertanyaan gitu sering Iya. mandi. Iya, kalau Gen Z pertanyaannya konyol-konyol sih, Bang. Iya, guru. Ustaz, apa namanya? Apa hukumnya ngunyah permen karet tapi tidak ditelan ya tidak batal gitu kan. Tapi kalau kumur-kumur pakai air cendol katanya kan gitu kan konyol. Cendolnya Punya cendol permen KW. karet nggak batal guru. Enggak batal. Ada rasanya guru. Nah, tapi nggak boleh ditelan. Bisa nggak? Oh, rasanya nggak boleh telan. Nggak boleh ditelan sama sekali. Liur yang Tapi terkumpul. rasa yang tertinggal ditelan kan. Jadi Dan gini. sangat tidak mungkin. jadi begitu guru. Kalau orang lagi sepeneng begitu guru ya. Aduh. Lagi kasmaran. Kasmaran. Rasa yang dulu pernah ada. Temu soalnya. Ya ketemu ya salam. Amin ya Allah. Ya Allah. Nah, kalau buat ibu-ibu nih guru, ada pertanyaan kalau buat nyicipin masakan tapi nyicipinnya sepiring bagaimana? Itu bukan nyicipin. Kan misalkan dia masak banyak nih, masak banyak. Berarti kan dia nyicipin semua masakan tuh guru. Jadi dalam cara hal nyicipinnya cara dulu. cara nyicipin bukan zatnya ya. Jangan zatnya yang dicicipin. Jangan cicipin telen. Itu salah tuh. Salah ya? Iya, sayur sop dicicipinnya sendok. Nah, udah enak nih. Kan yang kita tahu kan kalau ibu-ibu masak nih, Iya. terus dicicipin. Nah, kalau orang chef nih, dia masak setiap waktu dia masak. Berarti kan dia harus cicipin tuh. Jadi yang perlu diluruskan itu mencicipi masakan itu bukan zatnya yang dicicipi, tapi sifatnya. Paham nih ya? Contohnya gimana guru? Gini. Kuah soto keasinan apa enggak? Kuahnya tetesin tangan, lap dulu. Kan masih ada sisa nih, sisa sifatnya. Rasanya maksudnya. Baru jilat, habis jilat lepehin. Itu baru boleh. Bukan kuah soto Wah, enak telan, ya. gelek. Katanya cicipin mah boleh. Tetap batal itu. Itu yang boleh itu maksudnya dirasakan di lidah. Lidah di ujung aja ya. Iya, di ujung lidah. Oh, ini keasinan ini gitu. Tuh buat chef-chef, buat ibu-ibu, biar dapat ilmu kan guru ya. Betul, betul. Atau sifatnya itu tadi. Jadi tetesin, lap dulu baru dijilat. Oh, udah pas nih rasanya. Lepeh, coh. Gitu, tetap. Udah pas nih buat ditabok nih pas. Iya bener. Ya salam. Bagaimana? Kenapa chef asalnya dari Sunda?
Kenapa nih? Gue demen nih. Ambulance nih. Kenapa guru tuh? Kenapa itu guru tuh? Kenapa? Sebenarnya namanya Asep. Oke. Punchline aja. Punchline boleh. Dapat mulu. Padahal setupnya sempit. Tapi dapetnya punchline-nya beliau Ya, ini. kayak orang dulu tuh kalau ngelihat ya dulu ada di zaman Belanda gitu kan. Kan Belanda nih punya Romanya tua amat guru kita ya. Ngomong zaman dulu. malam kita udah jenggot. Ya gimana Kalau itu? ngelihat apa namanya bahasa perbudakan zaman dulu gitu kan, tukang-tukang kebun gitu kan. Kerja paksa Kerja gitu. paksa, kerja rodi gitu kan. Kalau kerja paksa yang luar biasa, maka dia juga dapat plus ya, dapat sesuatu yang apresiasi dari tuannya. Iya. Nah, ketika ngelihat ada pekerja rodinya yang luar biasa, semangatnya, gigihnya gitu dalam bekerja, disebut tuh, dia acungin jempol dengan ucapan black good, black good. Nah, kemari-marinya karena apa namanya, biasa kalau pekerja paksa itu kan suka pakai baju dibuka ya, Baju partai. Baju dibuka, ditempelin di pundaknya, Iya, gitu iya. kan. Belegu. Ya, dilihat sama orang tua kita, oh jadi kalau orang lagi buka baju ditempelin di pundaknya namanya black god. Padahal Asal dari black good. black good dia pekerja paksa yang badannya hitam, cuman karena dia kalau kerja paksa kan kerja yang berat itu kan gerah gitu. Gerah, Nah, buka makanya baju lah. Baju. Itu sama aja kayak give me the gun, give me the gun. Dan jadi orang Sunda jadi degan gitu kan. Orang Jawa tuh kalau apa namanya ngelihat anaknya kalau udah mulai hujan gitu, kata orang Jawa, melebu, nah, gitu. Nah, Le dilihat, masuk, le masuk. le masuk, maksudnya melebu Nah, masuk gitu nah, kan. gitu. Orang Betawi lain lagi kalau kalau hujan tuh namanya kelebu begitu. Tenggelam. Ternyata begitu secara filosofi. Jadi guru kita ini ahli filosofis, coy. Ahli filosofi Betawi. Betawi. Apa aja ada. Jadi sosial historinya banyak. Iya. Soalnya ada ungkapan kulit payak naik perahu, Cakep. kacang tanah setengah ember. Mantap. Mau tahu rumah saya jembatan merah belakang kober. Kalau kata Bang Syukron, kuncen pinggiran kober. Ya salam. Ngalur gitu. Ngalor gila dapat berkah. Ya Allah ya salam. Jadi insya Allah ada 2 video apa namanya podcast ya. Jadi podcast antara Bang Syukron, admin besar Yayasan Al-Maghfirah BPJS Ketenagakerjaan, dan juga podcast kita malam ini. Kalau tadi eksklusif antara Bang Syukron dengan Hanya Guru berdua, Lukman, hanya berdua. Kalau ini kita berempat. Karena kita mau nostalgia sebenarnya, Bang. Benar. Jadi saya tadi tuh maksa banget, aduh, lagi pas banget ada berempat gitu kan. Karena Bang Gebo ini terlalu sibuk, pemirsa. Iya. Saya aja yang istilahnya Satu jarak kampung. rumahnya satu kampung, jarak rumah cuman beda RT itu udah nggak ketemu sekian abad Jarang lu. gitu. Iya. Abad. Abad. Kemarin sempat ke Singapura ya, ke Iya. Australia kalau masuk ke Australia. Temenan sama Kang Guru kalau nggak salah ya. Enggak guru. Siapa sih antum? Suwe lu. Iya. Gimana nih guru, masih lanjut kan nih pertanyaan-pertanyaan nih? Boleh kita 20 menit lagi lah kira-kira 20 gitu. menit lagi ya. Kita ngobrol santai aja. Ngobrol santai, nggak usah ada pertanyaan-pertanyaan berarti. Iya, nggak apa-apa Maksudnya banyak pertanyaan. banget pertanyaan guru. Dari Banyak ya. gadget. Ada yang ngomong bilang bekam boleh apa enggak? Bekam makro, bekam. Muntah apa segala macem, suntik apa segala macem, insulin segala macem. Suntik kalau suntiknya itu di apa namanya urat besar yang kemudian masuk ke perut itu batal. Atau infus. Maksudnya, Infus itu membatalkan. oh infus batal guru ya? Batal. Karena menghilangkan esensi puasa itu. Tapi ada beberapa ulama Mesir yang tidak membatalkan gitu. Karena ini masalahnya tidak pada apa ya? Tidak pada lubang. Tapi kemudian kan secara filosofis akan hilang. Kan orang puasa itu yang dituju adalah biar dia lemes, biar dia lapar, biar dia haus, untuk menghilangkan sifat-sifat kehewanan. Gitu. Lah kalau itunya hilang, saya nggak makan tapi lagi diinfus, dimasukin nutrisi segala macam. Jadi dia nggak ngerasa lapar, nggak ngerasa haus, nggak ngerasa dah, kan bisa kan kalau Kalau sekarang tuh. insulin guru, Kalau insulin enggak lah. yang diabetes gitu. Kan di ini kan dia Perut. Oh dia ke perut ya guru ya. Langsung masuk ke lambung gitu.
Enggak lah, dia kan ke Kalau pankreas kan. kalau nggak salah di situ kalau yang dimasukkannya obat tidak batal dan bukan di rongga yang Enggak, justru kalau obat membatalkan coy. Nah, enak nih gue demen nih khilafiyah. Oke, gimana guru? Enggak, kalau di takrir Rosadidah tuh. Oke. oh iya. Kalau yang Dan- bil ghidha'i wad dawa itu kan. Oh iya iya benar. Bil ghidha'i wad dawa maksudnya dua tuh. Obat dengan sesuatu yang pengganti makanan gitu. Di Yang bisa antaranya- mentransmisikan sesuatu di menjadi antaranya makanan. kan infus itu kan melalui jarum suntik Iya, iya, iya. yang bisa pengganti makanan itu. Nah, kalau insulin tadi belum jawab. Insulin itu kan larinya nggak ke lambung, itu ke pankreas kan. Karena insulin itu satu hormon yang dihasilkan oleh pankreas untuk mengubah glukosa menjadi energi kan gitu. Dia disuntikan langsung ke darah kan, langsung ke pembuluh darah Betul, betul. untuk kemudian bercampur dengan darah agar dia menjadi pengganti insulin dari pankreas tadi itu kan. Iya, berarti kan dia kan dari lemas, kekurangan Iya, gula, iya. jadi segar lagi, guru. Jadi segar karena penyakit kan. Iya. Iya, itu ya ikhtilaf aja, ikhtilaf bisa ada yang membatalkan, bisa ada yang tidak membatalkan. Kalau ini lil hajah, ini untuk hajat kan, untuk kebutuhan karena medis tadi, ya tidak membatalkan. Berarti nggak batal tuh, guru ya. Bisa tidak membatalkan. Kalau tadi infus itu Infus batal itu ya? batal karena atau suntik-suntik besar ke perut. iya. Jadi sebenarnya Nyuntik Indomie gitu, guru, ke bukan Indomie sih seharusnya energen loh. Energen bayar loh. Indomie bayar loh. hari ini gratis. Hari ini gratis, besok bayar. Jadi sebenarnya gini bang, kayak infus, kemudian suntik vitamin C, kemudian suntik insulin. Kalaupun membatalkan ya udah batal gitu. Ya ganti gitu, guru. Tinggal ganti gitu. Kalau nggak bisa ganti, bayar. Maksudnya kalau nggak bisa ganti gimana nih? bayar. Dia meninggal gitu. Enggak, jadi gini. Orang batal, kemudian besoknya dia sakit sampai layur jabur uhu. Iya. Tidak ada harapan sembuh. Maka ahli warisnya, siapapun itu ahli warisnya, boleh menggantikan gitu. Atau tinggal memfidyahkan. Itu kalau layur jabur uhu. Kalau dia tiba-tiba punya utang puasa, tiba-tiba sebelum sempat mengganti puasa tersebut dia meninggal. Padahal kalau dia hidup dia bisa mengganti puasa tersebut. Maka itu dikodokkan, Kalau- dipuasakan. Kufarat apa, guru? Kafarat. Kafarat? Kafarat apa nih? Iya, berhubungan badan suami istri. Oh itu kafarat uzma namanya. Uzma. Kafarat kubro, kafarat uzma. Itu 2 bulan berturut-turut puasa. Kalau nggak sanggup, guru. Kalau nggak sanggup ya inian apa namanya? makan. Kasih makan 60 fakir miskin. Kalau dia ini Jadi sebenarnya ini bang, jadi sebenarnya itu adalah kafarat murattabah. Jadi lu laksanakan dulu puasa 2 bulan berturut-turut. kalau gagal. Kalau gagal ulangi dulu. Berkali-kali gagal udah nggak sanggup, dah gua nggak sanggup. Lantas ada yang berdalih gini, guru. Lah, waktu zaman Nabi dia belum ngakuin loh. Belum nggak bisa. Kita nggak bisa langsung bilang begitu. Iya, Nggak kan. bisa. Yang sebulan aja gagal ya Nabi, apalagi yang 2 bulan gitu. Dilakukan dulu. Sebab dulu ada khalifah tuh yang ngomong ke Imam Malik, ya kalau gitu saya tiap hari aja melakukan hubungan, selir saya banyak gitu kan. Ani-ani saya banyak. Enggak, kalau kamu tetap kan seorang khalifah, seorang raja gitu, raja dulu. Kan ani-ani ini apa? Selirnya tuh banyak tuh. Dia bisa apa namanya? Dia bisa lakukan hubungan intim berkali-kali dengan banyak wanita gitu kan. Dan dia bisa bayar lah tuh. Iya, karena jatuhnya budak waktu itu kan. Saya kalau disuruh bayar memerdekakan satu budak lah gampang. Budak saya ribuan gitu dia. Iya. Saya bisa 30 hari nggak perlu puasa. Saya tinggal bayar satu. Enggak, kalau kata Imam Malik, enggak. Anda tetap harus puasa 2 bulan berturut-turut. Itu mujtahid seperti itu, cara seorang mujtahid berpikir gitu. Dulu zaman Nabi tahu nih kepribadian seseorang. Halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Saya waduh, celaka nih saya Rasul. Repot nih saya, kenapa? Waqa'tu alam ro'ati wa ana shaim. Saya melakukan hubungan itu dalam keadaan berpuasa. Nabi tahu nih kepribadiannya. Kepribadian Kondisi seorang ini. dan Iya, kondisinya. karena Nabi kita kan sakti kan, tahu. Nah, ini bocah mah ketahuan. Doyan doang tapi miskin gitu kira-kira. Ya udah, kasih makan atim sittina miskina, kasih makan 60 orang miskin. Saya yang paling miskin gitu. Ya udah, kalau gitu lu tunggu sini. Nih lu bagi-bagi ini korma sekeranjang ke
Orang saya yang paling miskin udah buat lu gitu. Cara Nabi mengeluarkan menggali hukum, bukan mengentengkan hukum, bukan. Ada urutannya Hanya tetap ya? itu hanya Nabi yang bisa kayak gitu. Kita sekarang nggak bisa. Itu kalau kita namanya ngakalin hukum. Kalau Nabi kan syariat. Kalau Nabi kan yang langsung penentu syariat, meskipun dari Allah gitu kan. Itu. Jadi kalau 20 sengaja melakukan hubungan intim, tapi nanti itu ada spesifikasinya bang. Di Takrur Rasadil itu panjang ya, Ki ya. Itu detail banget. Dia harus benar-benar tahu bahwa itu adalah haram. Dia harus muta'ammidan secara sengaja, kemudian dilakukan di siang hari bulan Ramadan gitu. Dan dia bukan wati syubhat. Apa tuh Guru? Wati syubhat itu melakukan hubungannya bukan kepada pasangan yang dia yakini itu pasangan halal dia. Contoh dalam keadaan siang hari lampu gelap. Dia datangi, sengaja nih gua. Ternyata empok iparnya misalkan gitu, namanya wati syubhat. Oh bisa Guru ya? Dan dia lakukan dalam keadaan hubungan halal, bukan hubungan zina, ya kan? Ingat ya? Iya. Mohon maaf ini. Gimana Guru? Ulang. Mungkin banyak yang nggak ngerti. Hubungan yang dilakukan untuk menghasilkan kafaroh kubro atau kafaroh uzma itu syaratnya adalah aliman, dia tahu bahwa itu hukumnya haram dan bisa menghasilkan kafaroh uzma. Kafaroh uzma itu tadi Membayar puasa 2 bulan berturut-turut, nanti di bulan Sya'ban, di bulan Syawal dan seterusnya. Kalau dia tidak mampu, baru dia bisa memberikan makan 60 fakir miskin gitu. Lah, untuk bisa sampai kepada titik itu, kafarat uzma itu, seseorang itu ketika melakukan hubungan intim itu harus dalam keadaan aliman. Dia harus tahu bahwa itu akan menghasilkan kafaruh kubro atau kafaruh uzma, atau dia haram itu melakukan itu. Alima bi hurmatihi. Muta'ammidan, sengaja. Mau sengaja, bodo amat, gue mau hubungan intim sama istri gue. Gitu. Udah gitu dia melakukannya nahar Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Udah gitu dia melakukannya hubungan halal. Maksudnya hubungan halal itu dia dengan istrinya, bukan hubungan zina. Ini kalau hubungan zina nggak ada kafarat uzma. Bukan berarti ini kita membolehkan zina ya. Benar. Ini secara ilmiah gitu, bukan berarti. Zina mah hukumannya lebih berat daripada kafaroh soalnya. Zina lebih berat. Gitu. Dan artinya gini, artinya saya punya kodok puasa. Saya kodok puasa nih di bulan Dzulqa'dah misalkan. Saya batal karena saya hubungan dengan istri saya. Apakah harus kafaroh uzma, kafaroh kubro? Enggak. Itu hanya terjadi di siang hari bulan Ramadan. Gitu. Bukan saat bayar kodok gitu. Enggak, maksudnya gini Bang. Apakah berhubungan suami istri itu di siang hari selain bulan Ramadan bisa menghasilkan kafaroh uzma, atau berakibat kita harus membayar kafaroh uzma itu? Enggak. Kalau dilakukan bukan pada siang hari bulan Ramadan, meskipun dia sedang kodok Ramadan, itu Atau tidak bayar ada. kafarat. Atau sedang ketika bayar kafarot itu, ya tidak menghasilkan kafaroh uzma. Contoh, ente, mohon maaf ya, ada seseorang lah gampangnya, ada seseorang melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Dia tahu, dia sengaja dan segala macamnya yang tadi syarat-syaratnya itu. Terhasillah kafaroh uzma. Dia harus melakukan kafaroh uzma. Bayar 22 bulan berturut-turut. Dibayar sama dia. Siapa yang ngaji? Betul. Bocor kali Guru. Bocor ya. Terus Guru, Ya. terus Guru. Di tengah-tengah dia membayar puasanya itu, di tengah-tengah dia membayar kafaroh itu, dia melakukan hubungan intim lagi. Apakah jadi double gitu? Enggak jadi double. Gitu kira-kira. Dan itu berturut-turut Guru ya. Misalkan dari Mutawaliyat, di harus hari berturut-turut. ke-39 dia batal. Ya, balik Ulang lagi. lagi dari awal. Sama satu catatan yang paling penting itu batalnya memang karena jimanya ya, batalnya. Ya, benar. Karena Saya lupa itu. masuknya gitu. Guru. Iya. Batalnya karena bersetubuhnya Bersetubuh. gitu. Jadi sebelum bersetubuh misalnya minum dulu atau ngebatalin dulu itu tidak harus bayar kifarah.
Oh. Berarti saya batalin dulu nih gitu atau menggugurkan puasa dulu nih gitu. Ya, Ya, jangan dalam keadaan berpuasa langsung Jina. tancap gas. nah ini sebenarnya seperti kayak ngajarin ya. Yang ngajarin, Kayak tapi ngajarin. Ya tapi ilmu lah nggak apa-apa. Tapi ilmu tapi ini harus kita sampaikan sesuai dengan keilmuan, keilmuan ilmiah. para ulama. Gitu. Maksudnya Jadi jadi dan dia batalnya karena jimanya. Jadi dia belum makan, belum minum, belum ngebatalin. Dan masih dalam keadaan puasa gitu. Iya langsung langsung melakukan bukan ejakulasi penetrasi ya. Penetrasi gitu. Ya pokoknya kira-kira kalau Ramadan jauhin dah hal-hal yang mendekatkan kita kepada. Yang tadi yang nggak paham tuh yang gelap-gelap maksudnya gimana guru? Itu namanya wati syubhat. Wati syubhat itu kita melakukan hubungan intim kepada perempuan yang ternyata bukan pasangan sah kita, bukan karena kesengajaan. Contoh seperti karena dalam keadaan gelap, atau karena misalkan si istri kita punya kembaran misalkan gitu. Iya. Gimana Hukumnya? Hukumnya nggak gimana. Ya udah terjadi. tidak harus bayar kifaroh. Tidak Berarti kan dia harus sengaja kan dengan istri sahnya. Iya, dia berpikir begitu. Oh, itu kalau dalam kerangka puasa. Bang Geboy nanya tentang itu kan, wati syubhat kan? Wati syubhat. Wati syubhat. Kalau wati syubhat lu harus bayar setengah mahar kepada si perempuan. Mahar setengah gitu. dari yang lu bayar kepada istri lu. Oh, ke si Perempuan tadi itu kembarannya gitu kan. misalkan kembaran. Dan sifatnya perbuatan itu haram. Ya haram darurat. Maafu. Karena sesuatu yang tidak sengaja itu pada dasarnya maafu. Tapi ada tadi ikhtiyat ulama itu harus bayar seperti itu karena memang ada sesuatu yang dilanggar tetap di situ. Itu pun dengan catatan gini, Ustadz, bahwa ketika kita tasawurkan, kita deskripsikan ya, perempuan, ya kan, misalkan kembaran, ya. Terus ternyata dia tahu nih, lah ini mah bukan laki gua, atau ya ngapain gua nih, gua masih perawan. Harusnya kan teriak dulu apa gimana dulu gitu. Harus ada itunya dulu tuh. Ada deskripsi di tengah-tengah itu dulu. Ya, Kalau ternyata si perempuan udah nolak, saya bukan istri kamu, saya kembarannya, sembayar istri kamu. beda cerita itu, Beda berarti cerita. paksa dan sengaja. Paksa, itu mah merkosa orang. Cuma kan kenapa ada keterangan ini di dalam kitab itu pasti ada satu kasus atau mungkin bakal akan terjadi. Bakal akan terjadi, betul. gitu. Karena kalau kita misalnya berandai-andai, kalau masih dalam suasana gelap, si perempuannya juga punya suami Yang sama-sama kembar, ataupun nggak kembar misalnya nih, Iya. gelap nih, si kakak iparnya juga udah punya suami misalnya nih. Dan berpikir itu suaminya gitu. Ya, misal, dan memang suasananya si istrinya lagi males, terus dia pasrah dan anggaplah dia menganggap suaminya misalnya, dan si dia ngerasa itu istrinya karena diam aja, kan itu tidak menutup kemungkinan kasus itu terjadi. Makanya itu ada wati syubhat. Wati syubhat. Itu wati syubhat. Yang harus ini kan berarti kan ketika ada keterangan itu berarti memang kasusnya pernah ada atau ada. khawatir Akan ada. Khawatir ada. Ulama itu sudah Betul. Kasih warning. menyiapkan. Iya. Anaknya nanti kalau misalkan dia hamil gimana tuh? Binti ibunya. Ibu Auladul nih. anak emak. Berbeda dengan, mohon maaf. Berbeda dengan anak zina. Perempuan udah punya suami, zina, hamil dari hasil zina itu. Maka anaknya anak siapa? Al-walad lil firash. Anaknya tetap bin bapaknya yang asli. Bapaknya Yang menikahkan. yang bapak yang ngejinain. bukan bapak biologis justru. Istri suami dari istrinya itu. Si A perempuan, Oke. si B laki-laki. Oke. Si A, si perempuan ini berzina dengan si C, gitu, sampai hamil, udah dites DNA segala macem, dan nyata itu adalah DNA-nya anaknya si C, anak biologis si C, selingkuhan lah. anak si selingkuhan, anak si C. Dalam hukum syariat, anaknya
dibinkan ke siapa atau dibintikan ke siapa, tetap kepada si B, Suami sah. ke suami sah, karena al walad lil firash. Ada hukum tertentu nggak? Misal waktu. Nggak pakai waktu-waktuan, enggak. Kecuali kalau itu mah kalau perawan, gadis belum nikah, hamil, mau dinikahin kan gitu maksudnya kan. Kalau ini enggak. Al-walad lil firash. Karena pada sejatinya tes DNA itu tidak bisa menjadi rujukan hukum. Tes DNA tidak bisa menjadi rujukan hukum. Nggak, maksudnya waktunya guru, misalkan dia sedang hamil atau dia sudah melahirkan. Dia sedang hamil, Waktu pas pernikahan ini. dia sedang hamil tidak bisa hamil lagi. Gimana sih kamu? Nggak, maksudnya ini kan jadi anak si B kan? Anak si, iya, Iya kan? Jadi Iya. anak si B atas perbuatan A dan C dong. iya betul. Oke. Nah, ini bakal jadi bapaknya yang B. Ini pas di waktu kapan, guru? Pas pernikahan di waktu kapan? Atau di sesudah melahirkan? Gini. Pokoknya Dari awal ya. Ketika Dari awal, anak itu lahir, bin suami yang sah, bukan bin Bin si yang B. Iya. Udah gitu Berarti aja. dia menikahkan dalam keadaan hamil dong berarti. Menikah kan? Menikah dalam keadaan hamil gitu. Oh, salah. Gimana? Salah. Dari awal nih, dari awalnya. Oke, oke. Si A, Oke. dari awal dulu nih. Si A, Berzina sama si C. si gampangnya siapa ya namanya? Ya udahlah, si A laki-laki. Gitu ya. Si A perempuan, si B laki-laki. Nikah. Nikah. Setelah nikah, si A perempuan itu selingkuh dengan si C. Belum hamil. Atau ternyata sudah punya anak satu lah misalkan gitu. Oke, oke, udah oke. 10 tahun kemudian Iya, udah punya anak satu, dia selingkuh dengan si C. Oh iya. Gitu. Oh, makanya disebut dia anak selingkuhan ya, anak. Iya. Terjadi kehamilan. Hamil nih si A. Hamil dari si C ini. Nah, lahirlah anaknya. Dengan status masih si B. Dengan status masih A dan si B masih Menikah. menikah. Istri sah. Anaknya sebenarnya anak siapa dibintikan? Al-walad lil firash. Anaknya ya milik si B. Tetap si B. Bintinya. Beberapa waktu kemudian melakukan tes DNA. Ternyata terbukti Bukan anaknya. itu si anak milik si C. Iya. Tetap milik si B. Secara nasab. Secara nasab. Secara nasab. Kalau secara biologis bukan urusan kita. Iya. Iya. Secara nasab dan patut dikasih waris guru ya. Tetap. Iya. Ya kan apa namanya efek atau implikasi daripada kenasaban itu kan waris. Jadi begitu Dan tetap pemirsa, jadi mahram ya, dan tetap jadi mahram karena kalau anak hasil zina, ya mohon maaf ya, hasil zina itu tidak mahram. Boleh dinikah meskipun itu anak biologis. Betul. Sama si bapaknya. Iya. Bapak biologisnya. Dan batal wudhu ketika menyentuh. Dan Kalau tidak dia dapat waris. beda jenis tidak dapat waris. Walanya Oke guru. Oke. Ada pertanyaan terakhir guru nih. Pertanyaan terakhir sebagai penutup. Bentar guru. Dipilih-pilih dulu. Dipilih-pilih kayak apa aja nih orang. Dan sebagai penutup nanti kita sama-sama memberikan motivasi karena sebentar lagi Ramadan ya. Betul guru, siap. Jadi paling enggak jadi Closing statement guru. inspirasi buat para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, persiapan dalam rangka menghadapi bulan Ramadan Iya. sebagai tetamu yang istimewa yang kita nantikan kan. Betul, insya Allah kita akan upload ke YouTube-nya Al Kalam. Kenapa nggak Al-Maghfirah? Kalau Al Maghfirah kan punya perusahaan. Maksud saya 1 hari sebelum Ramadan kita upload. Insya Allah. Insya Allah biar menjadi inspirasi untuk rekan-rekan juga. Dan tayangan ini bukan berakhir di sini, tapi nanti sepanjang Ramadan kita akan menemani pemirsa Ya, nanti dengan tema-tema menarik yang insya Allah dapat menjadi inspirasi lah buat Inspirasi. kita semuanya. Dan juga berkah ya, Guru, Dan ya. berkah. Bisa Manfaat. kirim pertanyaan guru ya di kolom komentar guru ya. Bisa ada kolom komentar, silakan ajukan pertanyaan kepada kami. Ya, kalau nggak bisa dijawab ya PR gitu kan. Kalau bisa dijawab ya saya jawab. Kita Besok-besok. jawab. Pertanyaan terakhir nih guru. ya. Terakhir Bang Pertanyaan- Giboy. Hukumnya meminum obat pencegah haid Nggak apa-apa. agar puasa bisa misalnya ada yang bisa full gitu guru. Iya, nggak apa-apa.
nggak masalah. Nggak ada urusan, nggak masalah. Hukum pencegah haid atau hukum obat pencegah syahwat ada kan guru? Mendingan vasektomi ente. Apa tubektomi namanya? Enggak, maksudnya hukumnya bagaimana tuh guru? Nggak masalah. Nggak masalah tuh guru. Nggak masalah. Ya, dalam langkah ikhtiar kali ya. Maksudnya kan dia pengen Khusus ibadah. khusus ibadah biar Biar full. gitu. Kalau secara hukum tidak masalah. Kebetulan beberapa hari lalu saya baca itu seorang syekh siapa gitu, saya lupa. Mesir kalau nggak salah di Mesir. Saya lupa namanya ya. Kata beliau, Grand Azhar, Syekh Ahmad Thayyib ditanya, Syekh Ahmad Thayyib ditanya itu, kata beliau, dalam hukum sih sebenarnya tidak masalah. Cuma ingat. Allah itu punya regulasi kepada setiap manusia, baik itu syariat ataupun regulasi alami, tabi'i, seperti lelah, capek, lapar, haus dan sebagainya, atau seperti siklus menstruasi, itu pasti ada hikmahnya, Kodratnya dah ya. kodratnya. Yang menyalahi kodrat, itu seperti contohnya tadi minum obat anti haid, itu kan seakan-akan ya kita katakan menggunakan kata seakan-akan ya, Menyalahi kodrat gitu. seakan-akan menyalahi kodrat, Oke guru. ya kan? Maka takutnya ada efek yang buruk terhadap reproduksinya. Betul. Gitu. Karena kan mencegah haid itu seperti kita mencegah meluruhnya Kotoran yang keluar ya. Iya, sel telur. Jadi kan itu kan bukan darah sebenarnya, sel telur yang meluruh yang membusuk kan. Betul. Karena tidak dibuahi kan. Karena tidak dibuahi, perlu Betul. dibuahi. Perlu dibuahi. Oke, gitu. terus guru. Karena tidak dibuahi, dia jadi membusuk, berubah jadi darah keluarnya. Sayang banget ya Ama dibuahin ya. Iya, ama fikih disebut itu darah karena warnanya mirip darah. Gitu. Padahal kalau dicek itu bukan darah, itu Sel adalah telur. sel telur yang membusuk. Makanya darah haid itu kan beda, darahnya hitam, bau, kan gitu kan. Hitam, panas dan bau. Dan terus Ya kalau misalkan ditahan itu seakan-akan dia mau dibuahi. dia mencegah terjadinya munculnya sel telur atau mencegah meluruhnya sel telur, itu yang berbahaya. cegah menurutnya. Oke. Ya gitu itu namanya. Tapi untuk ovulasi namanya. Untuk hukumnya nggak apa-apa tuh guru ya. Hukumnya nggak apa-apa secara fikih, nggak masalah. Jadi begitu kira-kira guys, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa podcast kita kali ini memang agak sedikit mendadak guru ya. Betul. Tapi kami berharap podcast ini memberikan manfaat bukan hanya untuk kami berempat, untuk keluarga kami, untuk keluarga pemirsa sekalian juga, untuk seluruh orang yang menonton tayangan ini. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, manfaat, sehat walafiat. Juga disampaikan kepada bulan-bulan Ramadan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya rabbal alamin. Makasih Bang Geboy. Terima Makasih Ustaz. guru Terima kasih, guru. yang saya cintai. Ustaz yang saya cintai, saya sayangi. Bang Geboy yang saya cintai, saya sayangi. Makasih banyak. Mudah-mudahan manfaat kita ini. Ya setelah ini kita ngopi lagi. Oke. Karena sudah jam 1 guys. Ini pengantar buat Oke, iya. Oh iya, closing bener. statement. Close statement. Karena saya pembawa acaranya, berarti saya kasih closing statement pertama kepada Ustadz Dayat dulu nanti berikutnya. Oke, Ustaz, silakan closing Ustaz. statement sebagai motivasi dan inspirasi untuk guys pendengar. sekalian. Yes. Di closing statement ini sebetulnya ini paling tepat dikatakan tarhib Ramadan. Tarhib. Karena sebagaimana sabdanya Nabi itu, man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran gitu. Jadi barang siapa yang bergembira terhadap masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya itu disentuh oleh api neraka. Salah satu bukti gembira itu adalah kita cinta terhadap Ramadan, ya man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Kalau kita cinta terhadap Ramadan, kita banyak nyebutnya, kita banyak membahasnya, dan ini adalah bukti daripada tarhib itu. Dan mudah-mudahan kami mengekspresikan cinta terhadap Ramadan menular juga kepada para pemirsa. Amin ya rabbal supaya alamin. bisa cinta juga terhadap Ramadan. Amin. Tapi cintanya bukan cuma di mulut, tapi direalisasikan dengan persiapan bulan Ramadan dan menjalankan bulan Ramadan dengan penuh hikmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mantap. Berikutnya Guru Lukman. Silakan guru. Kita sering kali menyebut marhaban ya Ramadan, tapi jangan diartikan sebagai selamat datang bulan Ramadan.
Karena marhaban diambil dari 3 huruf, ro, ha, dan ba, yang berarti adalah tanah lapang. Maksudnya apa? Di banyak tempat kita melihat baliho ada marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Kita juga nggak bisa langsung menyalahkan. Artinya kita menyambut kedatangan Ramadan dengan hati yang lapang. Maka dari itu, yang paling penting, tinggal beberapa hari Ramadan akan datang menyapa kita. Idza dakhala alaikum Sya'ban tahhiru qulubakum. Ketika datang bulan Sya'ban, menjelang datangnya Ramadan, maka bersihkan hati kita, sucikan jiwa kita, lapangkan dada kita untuk menyambut kedatangannya yang insya Allah dengan sajian yang indah, menggugah selera. Seluruh aktivitas bernilai ibadah, setiap helaan nafas, detak jantung, denyut nadi, semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ada 3 poin yang perlu saya memberikan kepada diri saya pribadi dan kita semua. Pertama, tanamkan niat yang kuat, niat yang mantap untuk bisa memanfaatkan ibadah di 1 bulan pada saat Ramadan. Baik itu siamnya, qiyamnya, tadarrus Al-Qur'annya, sodakohnya, dan seluruh aktivitas kebaikannya. Kemudian yang kedua adalah ilmu tentu. Ini penting karena puasa dan seluruh amalan lainnya itu bernilai ibadah, dan syarat utama ibadah itu adalah ilmu, kita mengetahui tentang ibadah tersebut. Karena Syekh Ibnu Ruslan mengatakan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seseorang beribadah tapi tidak memiliki dasar ilmu tentang ibadah itu, maka mardudatun la tuqbalu, ditolak, nggak diterima oleh Allah. Jadi ilmu tuh paling enggak yang mendasar tentang puasa, fardu puasa, sunnah puasa, yang dimakruhkan dalam berpuasa, yang membatalkan puasa, dan lain-lainnya. Biar benar-benar berkualitas, bukan hanya dalam sisi yang bicara syariat, tapi juga secara hakikat, yang membatalkan pahala puasa, yang menggugurkan dan lain sebagainya, yang merusak nilai-nilai ibadah di dalam berpuasa. Itu pun perlu kita pelajari. Ilmu yang kedua. Dan yang ketiga adalah doa. Kita minta, kita mohon kepada Allah agar kita diselamatkan di bulan Ramadan, diberikan kenyamanan, keamanan, kesehatan, keafiatan yang sempurna, sehingga dengan mudah kita bisa menjalankannya. Dan ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu alaina makbula. Amin. Ya Allah, selamatkanlah aku di dalam bulan Ramadan dan keselamatan Ramadan untukku, dan jadikan seluruh aktivitas amalanku sepanjang Ramadan itu Engkau terima ya Allah. Artinya kalau di Ramadan tahun ini Allah Ta'ala memberikan kita keselamatan tanpa ada cacat, idza salima Ramadan salimatis sanatu kulluha. Ketika engkau diberikan keselamatan di bulan Ramadan ini, maka selamatlah keseluruhannya. Mohon maaf, mohon ridho, Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Untuk closing statement terakhir kepada guru kita, Guru Nu'man. Dunia itu adalah tempat fana. Kenapa dinamakan dunia itu tempat fana? Karena kenikmatan dunia justru akan berefek kepada kesengsaraan. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan 1 bulan penuh kita untuk dididik menjadi manusia sengsara? Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan kenikmatan bersama pasangan halal kita. Justru karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menebus segala keburukan-keburukan kita di 11 bulan yang lalu. Manis rasanya yang kita rasakan itu berefek keburukan. Apa yang kita rasakan dari hal-hal yang manis itu pasti akan berefek hal-hal yang tidak baik. Gula yang terlalu banyak di darah kita namanya diabetes. Gula yang terlalu banyak di otak anak kecil namanya autisme. Gula yang terlalu banyak di otak orang dewasa adalah Alzheimer. Gula yang terlalu banyak di dalam lambung kita menyebabkan asam lambung. Gula yang terlalu banyak ada di dalam sel-sel kita namanya kanker. Artinya kemanisan-kemanisan yang kita rasakan di dunia, hidup di dunia,
pasti akan mengakibatkan sesuatu yang pahit rasanya. Maka Allah siapkan Ramadan sebagai penebus segala kemanisan-kemanisan yang telah kita lakukan yang barangkali kita lupa untuk tebus dengan taubat-taubat. Mudah-mudahan Ramadan menjadi penebus segala keburukan-keburukan kita, melahirkan kemanisan nanti di akhirat. Amin, ya Karena Allah. kemanisan yang hakiki adanya di akhirat. Amin, ya Allah. Terima kasih Guru Lukman atas inspirasinya, Ustadz Dayat Terima atas kasih Guru inspirasinya, Lukman, Guru Dayat. Bang Geboy. Bang Geboy nggak mau closing statement? Nggak ada Guru. Nggak ada ya? Nggak ada Guru. Tetap jaga kesehatan aja dah paling. Ya Sama salah. jaga hati paling. Ya salam. Jangan-jangan sebenarnya walinya dia nih, jangan-jangan nih. Ya Allah ya salam. Ya, terima kasih Terima guys. kasih guys Semuanya. semuanya. Pemirsa semuanya, Tetap sehat. pemirsa Al-Kalam, pemirsa Al-Maghfirah, tetap sehat selalu. Dan jangan lupa Panjang umur. untuk pertanyaan-pertanyaan boleh di kolom komentar Boleh, di bawah boleh, buat boleh, kita boleh. podcast berikutnya kita bakal Jangan jawab. lupa di subscribe, di like, dan juga dinyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita berita-berita terupdate dari terupdate. kita. Jangan lupa bawa subscribe itu gratis. Subscribe gratis Guru. Yang bayar kencing. 2.000. Pakai duit 5.000, kencing 2 kali ya disuruh kencing lagi. Oke guys. Terima kasih. Assalamualaikum Stay safe. warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy semuanya. Deng 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 deng. Berapa tuh? Sejam setengah. Part 2 dong kasih. Iya.